Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Pasir Padang, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, teman-teman. Di video kali ini juga saya akan explore lagi atau datang lagi ke rumah yang seperti usianya ribuan tahun dan konon katanya rumah tersebut menjadi rumah singgah Bung Karno sampai sekarang. Bung Karno suka ikut doa bersama atau istighosahan di rumah tersebut. Padahal kan Bung Karno udah lama banget meninggal ya teman-teman. Kok bisa gitu? Tapi ya sudahlah, itulah mungkin kepercayaan pemilik rumah tersebut. Dan juga konon katanya ada cerita di bawah rumah tersebut atau di depan rumah tersebut ada harta Bung Karno atau harta karunnya Bung Karno. Bahkan ada salah seorang kiai yang berasal dari Jawa Timur datang ke sini mau membongkar harta karunnya Bung Karno, cuman tidak bisa ngambil, hanya orang-orang tertentu lah yang bisa mengambil harta Bung Karno tersebut. Tapi itu katanya sih. Untuk yang jelasnya, yang lebih detailnya, kita langsung saja ngobrol bersama pemilik rumahnya, yaitu Pak Ujang Barokah, teman-teman. Sekaligus Pak Ujang Barokah ini merupakan salah satu keturunan Prabu Siliwangi. Oke, yuk langsung saja kita berjalan menuju rumahnya Pak Ujang Barokah. Saya doakan kepada para penonton yang selalu mengikuti perjalanan saya, yang menonton video ini, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini, tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Akses jalan menuju daerah Pasir Padang kayak gini, teman-teman. Ini bisa dilalui kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Bahkan mobil besar pun bisa lewat sini. Cuman, pengakuan warga sekitaran sini, daerah ini cukup terkenal akan mistis, cukup terkenal akan keganjilan-keganjilannya, teman-teman. Banyak banget katanya kejadian-kejadian aneh di sini. Nggak tahu kejadian apa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja berjalan menuju rumahnya Bapak Ujang Barokah. Dan kebetulan ini ada rumah dekat rumah Pak Ujang Barokah, ini merupakan rumah kosong. Ini rumah bekas mertua Pak Ujang Barokah katanya. Nah, untuk posisi rumahnya itu berada di sana tuh, teman-teman. Mungkin yang selalu ngikutin video saya tahu, kan kita pernah juga host tour, lihat-lihat dalaman rumah ini. Kalau dari dulu kan saya berjalannya mulainya dari sana, kalau sekarang beda arah, teman-teman. Nah, ini rumah kosongnya, teman-teman. Tuh, rumahnya sudah tidak terawat. Kita bisa lihat dari sini, ini kondisi belakang dari rumah Pak Ujang. Nah, itu anak-anak Pak Ujang tuh sedang bermain di kolam. Lagi apa, Dek? Oh, ini. Itu kebetulan Pak Ujangnya ada tuh. Assalamualaikum Pak Ujang. Pak Ujang pengen lanjut ngobrol nih, Pak Ujang. Nah, ini Pak Ujang, teman-teman. Pak Ujang boleh ditampil? Biar jelas suaranya ya, Pak Ujang. Iya, iya. Oke, maaf. Iya. Lagi santai kayaknya, sedang sama istri ya, Pak ya? Iya, iya Pak, lagi santai ya. Lagi ini. Jadi keganggu dong, Pak Ujang. Enggak. Boleh masuk ke dalam, Pak Ujang? Iya, boleh Pak, ya silahkan Pak. Kita lanjut lagi, Pak Ujang. Iya. Di video sebelumnya kan Pak Ujang pernah menceritakan Pak Ujang itu merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi ya, Pak Ujang ya? Iya. Ini di sini ada Asma Prabu Siliwangi. Iya.
Nama-nama sebelum Prabu Siliwangi itu apalagi kan? Dulu apalagi? Sebelum dia punya nama Prabu Siliwangi, dia sebagai Pangeran Galuh Pakuwon itu yang pertama namanya Munding Wangi, Pak. Munding Wangi. Sebelum menjadi raja di Galuh Pakuan. Galuh Pakuan sebagai pangeran, masih pangeran, Pak. Terus setelah Munding Wangi dia punya nama Pamanasari, Pak. Pamanasari. Terus setelah Pamanasari dia diutus sama orang tuanya Melanglang Buana dari Eyang Prabu Wastu Kencana sebagai orang tuanya. Dia pasti dikasih gelar nama Eyang Pamanah Rasa. Ya, setelah Pamanah Rasa dia menjadi Raja Pajajaran, punya julukan nama Prabu Siliwangi, Pak. Identik dengan maung ya, Pak ya? Iya, Siliwangi itu ya. Rimau putih. Ini ada peninggalannya, Pak ya? Iya. Ujang, sendok, bekas makan Prabu Siliwangi. Iya, mungkin kemungkinan itu. Kemungkinan. Itu nemunya saya kan dari bawah tanah, Pak. Oh, dari bawah tanah dari rumah bawah, ini? Iya, dari bawah tanah. Itu kayak terbuat dari emas? Bukan, Pak. Bukan emas? Iya, bukan emas, Pak. Itu di belakang ada foto Ratu Roro Kidul dan juga Paduka Raja ya? Paduka... Pak Karno, Pak. Pak Karno, Pak Soekarno, Indonesia. Dan konon katanya Pak Soekarno ini sering hinggap ke sini, Pak ya? Sering hinggap kalau lagi ada acara tawasulan, Pak. Cuman itu kan kasat mata orang-orang tertentu yang tahu. Orang-orang yang suci hatinya, Pak. Enggak kan? Banyak kan yang bilang juga kan Pak Karno udah lama meninggal, kok bisa datang gitu, Pak. Kalau masalah datang itu kan kalau meninggal itu jasadnya, Pak. Kalau rohnya mah itu masih diutus sama Allah untuk menengok anak cucunya, Pak. Anak cucunya maksudnya? Anak cucunya atau keturunnya. Itu menurutkan orang-orang pintar, Pak. Kalau seperti tawasulan atau hadorohan itu menyatukan roh kita dengan roh para leluhur yang sudah ada di alam kesucian, Pak. Itu katanya, kata orang-orang pintar itu katanya. Kalau itu Prabu Siliwangi juga suka hinggap ke sini, Pak? Suka datang ke sini? Kalau Prabu Siliwangi, kalau singgah ke sini cuman harum-harumnya, Pak. Harum-harum. Harumnya itu kayak pakai minyak kastori, Pak. Harum. Wangi banget gitu, Pak. Wangi banget gitu. Cuman kalau dalam mimpi beliau sering mendatangi itu. Mendatangi Bapak? Iya, kata beliau kita jangan sampai kata orang Sunda mah nyuk-nyuk galur ya, Pak. Yang nyuk galur kalau di zaman sekarang cuman wajib tahu sejarah-sejarah. Cuman dikasih tahunya saya sejarah-sejarah enggak sekaligus, cuman bayangan gini. Waktu dalam perjalanan beliau satu bait, mungkin datang lagi 2 bulan kemudian 1 bait lagi gitu, Pak. Datang lagi 1 bait lagi gitu, kata beliau gitu. Kalau Ratu Nyi Roro Kidul suka kesini juga, Pak? Kalau lagi tawasulan, Pak, kalau ada tawasulan dia sering kesini gitu. Kalau sama Ibu Ratu Roro Kidul, setahu saya ya, Pak ya, setahu saya jangan sekali-sekali bilang seperti Nyai Roro Kidul, Pak. Kalau disebut Nyai Roro Kidul, beliau pasti marah, Pak. Waduh, saya berarti salah catat tadi. Tapi itu belum tahu, Pak. Nggak apa-apa berarti. Biar ya nggak apa-apa. Ya biar tahu teman-teman ya, Pak ya. Jadi biar tahu, jadi harus panggilnya apa? Harus panggilnya Ibu Hajah Agung Dewi Siti Ratu Roro Kidul. Ibu Hajah Agung, Ibu Ratu Agung Hajah Dewi Siti Ratu Roro Kidul. Ibu Ratu Agung Hajah Siti Dewi Roro Kidul. Itu nama aslinya, Pak? Nama aslinya mah, kalau nama aslinya mah Ibu itu Ibu Hajah Patni, Pak. Ibu Hajah Patni. Soalnya kebanyakan kan taunya kalau ya anak-anak seperti saya gitu ya, usia saya, atau mungkin usianya atas dari saya juga. Bilangnya kan Nyi Roro Kidul aja kayak gitu, karena terkenal di televisi seperti itu. Tapi beliau bilang sama saya kalau ada yang kesini, kata beliau jangan sekali menyebut namanya, harusnya ya namanya Ibu. Katanya kata beliau. Oke tuh, Pak, kalau gitu tolong dong di permintaan maaf lah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa itu beliau. Oke, Bapak, kalau tempat tawasulnya sendiri di mana sih, Pak? Kalau tempat tawasulan sekarang di sini, Pak. Iya, di sini. Di mana? Di sini, Pak, kalau tawasulan sekarang. Oh, itu ada foto Bung Karno ya? Iya. Jadi tempat tawasulannya itu di sini. Iya. Ini butuh berapa orang sih, Pak? Kalau ini
Ya itu keagungan yang maha kuasa Pak ya. Kalau buat misalnya 20 orang masuk, 10 orang masuk gitu Pak. Ini di sini ada keanehan saya juga gitu Pak. Ada keanehan kecil tapi bisa muat orang banyak. Gitu. Ratusan orang juga bisa muat Pak. Bisa. Itu ada keanehannya rumah ini. Saya juga nggak ngerti kalau itu mah Pak, di luar nalar saya. Itu mah istilahnya gaib ya Pak ya? Iya gaib itu ya Pak. Kita mah tidak tahu ya Pak ya? Tidak tahu, iya. Kalau ini ada asma apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau ini asma mujarobat Pak. Oh iya. Asma mujarobat ini. Karangan Syekh apa tuh kalau mujarobatnya kalau nggak salah? Iya. Jadi buat itu ya biasanya buat menyembuhkan orang-orang yang sakitnya apa, tulisnya apa kayak gitu ya. Kalau nggak salah sih. Iya. Betul nggak Pak? Iya betul Pak. Saya hanya tahu sedikit. Nah kalau Bung Karno sendiri, berarti kalau kata Bapak sering duduknya di mana Pak? Kalau Bung Karno ke sini nggak duduk Pak, cuman dia itu melayat cuman sebentar. Melihat doang. Itu kata orang-orang yang pintar yang hatinya bersih, ya kelihatan beliau datang menjenguk yang lagi mendekatkan diri sama Tuhan, Pak. Apakah ini rumah petilasan Bung Karno juga, Pak? Yang nggak tahu, Pak. Itu nggak tahu, Pak. Nggak tahu masalah itu mah yang dari zaman dulunya gitu, Pak. Nggak tahu. Jadi yang jelas mah Bapak mah hanya menempati rumah. Dan waktu bangun rumah ini banyak keanehan. Iya. Mungkin di video sebelumnya udah dijelaskan ya, hanya menggunakan pasir 1 ember dan semen 5 sak bisa jadi rumah segede ini ya Pak ya? Iya. Itu suatu karena tiba-tiba pasirnya jadi banyak ketika pas digunakan. Iya. Cuman dikerjainnya sama sendiri aja Pak. Sendiri. Kalau Ibu Hajah Ratu Siti Dewi Loro Kidul suka ke sini? Kalau dipanggil dia datang ke sini. Kalau nggak dipanggil mah cuman nengok aja Pak. Nengok aja. Iya. Kalau Prabu Siliwangi mah hanya wangi-wangian. Wangi-wangi itu. Boleh Pak di luar lagi deh. Iya. Biar spotnya jelas Bapak duduk samping Ibu aja tuh biar enak. Iya Pak iya. Di atas aja Pak. Nah, di samping si Ibu. Iya. Biar jelas. Iya. Di sini saya ngambil gambarnya nih. Iya. Biar enak. Nah Pak, kan setahu saya ya Pak ya. Iya. Mungkin informasi juga dari orang lain. Katanya di sini tuh ada harta karun, apakah betul Pak? Ya kalau masalah harta karun itu saya tidak tahu ya Pak ya. Masalah harta karun mah cuman dengar dari orang-orang katanya di daerah sini ada katanya gitu. Itu kan ada kata Bapak pernah ada orang yang datang ke sini itu gimana ceritanya? Kalau pernah dia datang ke sini namanya Kiai Jarot Pak. Kiai Jarot dan Ustadz Budi, dia dari Jawa Timur, katanya di sini mau mengambil, dia minta sama Allah, katanya kerja malam, gitu, minta sama Allah, ditunjukkan katanya di sini Pak, katanya ada kuncinya di sini. Kunci peti. Kunci ya mungkin gitu kuncinya katanya. Sama saya suruh diambil kalau betul-betul ada. Gitu, Pak. Cuman kata beliau harus jaroh dulu ke tempatnya ke sana Pak. Namanya itu Sangyang Pak. Sangyang Gedogan? Bukan Sangyang Gedogan, itu nama aslinya Pak, itu Sangyang Baranang Siang Pak. Oh, cuman terkenalnya Sangyang Gedogan ya Pak? Terkenalnya Sangyang Gedogan. Cuman yang tahu saya, leluhur saya ada di sana, itu nama aslinya Sangyang Baranang Siang Pak. Sangyang Baranang Siang. Disuruh ziarah ke sana terus kesampaian nggak Pak? Kesampaian beliau ke sana jam 12 siang Pak. Sama Ustadz Budi ya. Saya lagi tawasulan di sana sama Ustadz Budi, beliau pulang pergi ke warung, kan di sampingnya ada warung Pak. Tahu-taunya katanya, saya nggak tahu persis ya. Kata beliau ada yang nempeleng sama istrinya. Si Ustadz Jarot tersebut? Iya, istrinya ditempeleng kata beliau. Kata beliau itu kalau datang ngucap salam, kalau pulang beliau nggak ngucap salam katanya. Itu masalahnya. Berarti kunci harta karunnya udah dapat Pak? Udah dapat belum? Belum, nggak dikasih Pak. Oh. Nggak dikasih, dikarenakan kata beliau itu bukan haknya katanya. Terus lalu haknya siapa? Nggak tahu, katanya mah haknya mah ahli warisnya ya Pak. Bapak mungkin? Yang nggak tahu, yang mudah-mudahan itu. Cuman nggak tahu jelas itu Pak.
Nah ini Pak, kan setahu saya ya Pak ya, Iya, mungkin informasi-informasi juga nggak tahu berita hoax atau apa iya, ya Pak Pak, ya. iya betul. Banyak yang bilang kan kalau harta Soekarno itu masih ada. Kalau masalah itu saya nggak tahu, Pak. Nah, apakah mungkin Pak harta karun yang ada di bawah tanah ini Iya, itu harta peninggalan Soekarno karena berhubung Soekarno sering datang ke sini. yang nggak tahu juga ya, Pak. Masalah itu mah nggak tahu saya mah. Oh. Nggak tahu, mungkin di sini ada peninggalan beliau ya. Nggak tahu ada atau tidak adanya itu di luar kemampuan saya, Pak. Luar kemampuan saya. Di luar pengetahuan Bapak ya Pak Pengetahuan ya. saya gitu. Tapi Gitu. jelas di sini ada harta karun yang tahu mah. Yang nggak tahu, Pak. Cuman ada kiai pas beneran ada kiai dari Jawa Timur. Iya, dari Jawa Timur ada kiai, terus banyak kiai juga kalau ke sini sering gitu ke sini katanya ada di sini ada sana. Kalau saya persilahkan aja kalau bisa mah ambil gitu. Tapi dengan satu syarat kan ngambil itu harus bagaimana gitu, Pak. Caranya seperti apa? Bagaimana? Katanya kata orang-orang leluhur yang udah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ngambilnya dengan hati yang bersih, Pak. Jangan kebanyakan orang sekarang kan pakai materi, Pak. Harus ada ini, ada ini, ada ini. Itu tidak boleh katanya gitu. Itu pas Kiai Jarot ke sini datang bilangnya harta Soekarno atau harta siapa, Pak? Bukan, Pak. Bilangnya harta siapa? Bilangnya harta peninggalan para sesepuh di sini katanya. Ya di lingkungan ini Sangyang, Pak. Bukan Sangyang katanya. Itu dalamnya apa aja katanya? Katanya Ustadz Budi mah di dalam waktu dia bekerja tengah malam itu tahajud dikasihnya gambaran peti, Pak. Peti dalamnya. Kalau dalamnya nggak dibuka sama dia, katanya nggak dibuka. Cuman dia sesudah kesini dipinta nggak dikasih, kata beliau, kata dia gitu, bukan bagian dia gitu katanya. Kalau Sangyang Gedogan itu siapa sih Pak penunggunya, Pak? Sangyang Gedogan, Sangyang Barangsiang ya? Yang Barangsiang tuh kan banyak, Pak. Penunggunya, cuman kan yang udah terkenal itu ada tulisan, Raden Arya Jaya Anggakusuma. Raden Jaya Anggakusuma ada tulisan. Kalau yang ininya, kalau kesininya kan mungkinlah banyak itu banyak. Saya tidak boleh dikasih tahu, Pak, itu. Oh, itu masih ya, itu masih rasa belum ada izin. Kalau udah ada izin dari sesepuh Sangyang, ya saya dikasih tahu. Itu belum ada izin, udah aja yang ada tertera nama itu aja. Dikarenakan yang nggak tahu lah, itu masalah beliau yang tahu. Benar-benar. Iya. Nah kebetulan Bapak juga Pak Ujang ini suka menyembuhkan atau bisa membantu orang-orang yang kesusahannya, Pak ya. Iya. Di video sebelumnya kan udah menceritakan bisa membantu orang-orang yang sulit pekerjaan atau usahanya sedang tidak lancar atau diambang kebangkrutan ya Pak ya. Iya. Atas izin Allah, insya Allah bisa membantu dengan cara membaca wirid atau amalan yang dikasih dari Pak Ujang. Terus yang kedua juga pernah mengobati orang yang sakit jiwa ya Pak ya. Iya. Selain itu pernah mengobati apa lagi Pak? Ya kalau sakit-sakit biasa gitu, ada yang meminta. Kalau ada yang meminta, saya rekeskan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah doa beliau yang minta dikabul sama Allah, dia sembuh. Bukan doa kita, tapi doa beliau yang sakit minta disembuhkan dengan pelantaraan, ya saya sendiri, Pak, itu pelantaraannya. Dari kitab Mujarobat tadi ya, Pak ya. Iya. Nah, Bapak kalau ini kalau misalkan penyakit yang kena sihir, kena guna-guna atau kena santet, bisa nggak Pak? Kalau ada izin dari Tuhan, kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, Pak. Kalau ada izin, iya. Kalau ada izin. Cuman kan ada untuk penolak balanya ada. Kalau penolak santet atau teluh ya Pak ya. Kalau teluh kan ada di dalam Al-Quran ini penolaknya ini. Oh, gitu. Amalannya. Jadi ada syarat-syaratnya Pak ya. Iya. Mungkin yang harus dibaca berapa gitu. kali. Iya gitu Pak. Seperti apa contohnya? Contohnya surat Al-Falaq itu penolak sihir Pak. Terus Al-Anas itu penolak sihir. Ditambahkan kan Al-Falaq dan Al-Anas ditambah dengan
Asma, Kulhu Darga Agung, dan Kulhu Geni, Pak. Itu penolak sihir orang-orang yang suka dolim. Itu penolaknya. Kalau misalkan orang yang pengen cari jodoh atau gimana gitu nggak bisa. Kalau pengen cari jodoh itu lewat istiharoh, Pak. Istiharoh, sering baca surat Al-Isra Alam Nasro, Pak. Alam Nasro. Alam Nasro. Berapa balik ya Pak? Berapa? Itu tergantung, Pak, tergantung kemampuan kita. Sanggupannya. Kesanggupan mau 10 balik, mau 41 balik, itu tergantung kesanggupan yang melaksanakan. Terus kalau ini Pak, kalau apa ya tadi saya lupa lagi, mau tanya apa gitu. Iya. Kalau misalkan ini Pak, maaf, isi gosahnya sendiri, Bapak tawasulannya sendiri yang suka didatangi sama Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno ya. Iya. Terus juga Ibu Hajah Siti Roro Kidul. Prabu Siliwangi itu biasanya malam apa Pak? Kalau biasa-biasa nggak malam-malam tertentu, Pak. Kalau orang mah kebanyakan kalau malam Jumat, kalau saya sendiri mah malam apa saja. Kalau seandainya beliau mau menenggok, datang ke sini, Pak. Suka ada isyarat dulu? Ada isyaratnya pakai cahaya gilang gumilang, Pak. Gilang gumilang itu kayak gimana? Cahaya gilang gumilang kayak asap dulu, terus warna ke emas-emasan, Pak. Ke emas-emasan. Nah, kalau udah warna keemasan, oh beliau datang. Bung Karno itu hadir. Hadir. Cuman nggak lama, cuman menengok aja. Dia senyum, udah lagi hilang lagi. Iya. Berarti setelah itu udah aja Bapak langsung istighosah tawasulan. Jadi nggak tentu malamnya Pak ya? Iya, nggak tentu malam. Cuman kalau saya rasakan, Pak, datangnya itu tengah malam, Pak. Tengah malam. Saya kan sering tawasulan dari jam 12 malam sampai jam 3. Itu beliau baru datang, baru menengok gitu, Pak. Terus ini Pak, kalau kan tadi kalau Paduka Presiden Bung Karno datang ke sini itu ketika ada pertanda dulu ya, seperti cahaya gumilang tadi. Iya, cahaya gumilang. Kalau Pak. Ibu Hajah Siti Roro Kidul dan juga Prabu Siliwangi? Kalau Pak yang Prabu Siliwangi, kalau dia menengok ke sini, harum-harum yang wangi, Pak. Kayak disebutkan minyak kastori, Pak. Oh gitu. Harum-harum keraton. Harum-harum keraton. Kalau Ibu Ratu mah gimana? Kalau Ibu Ratu mah tanda-tandanya ada gamelan, Pak. Oh gamelan. Suara gamelan. Ada gamelan dulu. Cuman nggak lama. Itu kalau dilihat di film-film Pak, seperti pakai kuda kencana ya? Pakai kuda kencana. Betul itu. Betul pakai kuda kencana. Jadi ke sini juga pakai kuda kencana. Pakai kuda kencana. Cuman yang lihat itu yang batinnya udah bersatu dengan beliau. Gitu. Kalau secara lahiriah mah nggak kelihatan, Pak. Jadi hanya orang-orang tertentu iya. yang bisa melihat Ibu Hajah Siti Dewi Roro Kidul ya. Iya, dan juga Pak, yang Prabu Siliwangi Paduka Presiden Insinyur Soekarno ya Pak ya. Iya. Pak Ujang, terima kasih atas waktunya ya. Iya, penjelasannya. Saya diberkenankan silaturahmi lagi ke sini. Iya. Pak Ujang mau lagi diajak ngobrol-ngobrol sama saya. Semoga Pak Ujang selalu ada dalam lindungan Allah, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan berguna bagi orang-orang banyak ya Pak ya. Amin ya Pak, amin. Semoga juga banyak yang datang ke sini lah Pak lah, istilahnya ya, yang bertamu, yang minta pertolongan kepada Pak Ujang. Nah bagi kalian yang ingin silaturahmi ke Pak Ujang, silahkan aja datang ke Kampung Pasir Padang, Desa Sari Mekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, atau nanti hubungi nomor telepon Pak Ujang yang ada di deskripsi video ini. Di deskripsi video ini nanti saya cantumkan nomor Pak Ujang. Itu tadi teman-teman kisah dari Pak Ujang yang sering melakukan doa bersama atau istighosah tawasulan di tempat ini udah kurang lebih selama 23 tahun, dan beliau juga sering datangi sama Paduka Presiden yaitu Bung Karno, Ibu Hajah Siti Dewi Ratu Roro Kidul, dan juga yang Prabu Siliwangi. Dan ketika Paduka Presiden datang ke sini itu suka ada simbol cahaya gumilang kata Pak Ujang. Setelah itu baru Pak Ujang melakukan tawasulan. Kalau misalkan Ibunda Ratu itu kayak suara gamelan dan suara kuda ya Pak ya. Iya. Terus kalau Prabu Siliwangi mah wangi-wangian kayak minyak wangi kasturi. Tapi hanya sebentar, cuma nengok, setelah itu pulang lagi. Nah kebetulan Pak Ujang ini merupakan keturunan juga dari Eyang Prabu Siliwangi Pak Ujang.
Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.